keadaan darurat dan penanggulangan korban sesi 3. Pada sesi sebelumnya kita telah mempelajari primary care dan sekarang kita akan mempelajari untuk secondary care. Ada 4 skill untuk secondary care. Yang pertama adalah injury assessment, illness assessment, splinting for dislocation and fracture, dan bandaging. Yang pertama adalah injury assessment. Injury assessment dilakukan kepada korban dalam keadaan darurat ketika korban masih bernafas secara normal. Yang pertama adalah kita tetap melakukan permohonan izin untuk membantu korban, kemudian memastikan bahwa korban tidak melakukan pergerakan yang berlebihan. Lalu kita memulai untuk melakukan pemeriksaan dari bagian atas kepala korban, lalu mengarah kepada bagian lengan dan pada bagian bawah tubuh korban. Selanjutnya kita dapat melakukan penilaian pada respon korban dengan melakukan pergerakan lengan di atas mata korban dan memohon korban untuk mengikuti arah lengan kita, dan kita dapat menilai apakah korban dapat merespon pergerakan tangan kita atau tidak. Yang kedua adalah illness assessment. Illness assessment adalah penilaian kepada korban dengan kondisi korban bernafas normal. Kemudian kita menilai penyakit yang sedang timbul kepada korban. Pada illness assessment kita biasa mengenal istilah sampel, S untuk sign and symptoms atau gejala dan tanda yang timbul pada korban, kemudian A untuk alergi yang sedang terjadi pada korban, kemudian M untuk medicine atau obat apa yang sedang dikonsumsi oleh korban, lalu P untuk pre-existing medical history, bagaimana riwayat penyakit sebelum terjadinya kecelakaan, apakah korban memiliki riwayat-riwayat penyakit yang memang sering timbul. Kemudian L untuk last meal, apakah korban sebelum kejadian mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang membuat korban seperti saat ini. Dan yang terakhir adalah E untuk event atau acara, apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh korban sebelum terjadi kondisi. And symptoms, jadi kita bisa melihat tanda dan gejala yang timbul pada korban. Kita menanyakan bagaimana perasaan korban saat ini, kemudian apa yang Anda lakukan ketika telah terjadi kondisi ini. Lalu kita juga dapat menanyakan gejala apa yang pertama timbul, kemudian di mana Anda ketika gejala ini timbul. Selanjutnya adalah perhitungan detak jantung pada korban. Kita dapat melakukan perhitungan menggunakan pengecekan pada arteri karotis, ya. Kita dapat mengarahkan kedua jari kita pada bagian jakun, kemudian meletakkan jari kita pada bagian leher di atas jakun. Lalu kita dapat menghitung berapa detak jantung yang dirasakan oleh korban. Kemudian yang kedua, kita dapat melakukan pengecekan jumlah detak jantung pada arteri radial dengan cara meletakkan lengan kita pada pergelangan tangan korban, dan kemudian kita dapat menghitung detak jantung yang ada pada tubuh korban. Perhitungan detak jantung dilakukan dalam kurun waktu 30 detik, dan kemudian hasil yang didapatkan kita kalikan 2 karena perhitungan detak jantung diakumulasikan dalam perhitungan 1 menit. Selanjutnya adalah pengecekan pernafasan korban. Untuk melakukan pengecekan pernafasan korban, kita dapat melakukan 2 cara. Yang pertama adalah melihat pergerakan dari bagian dada korban, berapa kali bagian dada mengembang dan mengempis,
ataupun dengan cara meletakkan lengan kita pada bagian dada korban, kemudian rasakan berapa kali bagian dada mengembang dan mengempis. Untuk perhitungan pernafasan dilakukan selama 30 detik, dan kemudian kita bandingkan dengan jumlah pernafasan secara normal dari tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah kita dapat melakukan pengecekan suhu tubuh korban. Kita dapat melakukan pengecekan secara manual dengan cara menempelkan bagian belakang lengan kita pada bagian kening korban. Apakah suhu korban dalam kondisi yang cukup tinggi ataupun tidak. Kemudian selanjutnya kita dapat melihat bagaimana perubahan warna di bagian wajah korban. Apakah timbul warna yang mencurigakan ataupun timbul warna yang berbeda dari warna keseluruhan bagian tubuh korban. Selanjutnya adalah A untuk alergi. Jadi kita harus memastikan pada korban apakah korban memiliki riwayat alergi dan apakah korban sudah mengantisipasi alergi tersebut menggunakan obat-obat yang memang dianjurkan untuk digunakan ketika terjadi ataupun kambuhnya alergi. Lalu M untuk medicine, kita dapat menanyakan kepada korban apakah korban ketika terjadi kecelakaan, korban mengkonsumsi obat-obatan yang sebelumnya tidak pernah dikonsumsi, ataupun korban mengkonsumsi obat-obatan yang tidak dikenal ataupun dan memberikan efek hingga kondisinya seperti sekarang. Kita juga dapat menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah korban meminum obat? Kemudian apakah korban meminum jenis obat yang dilarang oleh dokter? Kemudian apakah korban meminum obat dengan jumlah yang berlebih? Dan juga kapan waktu terakhir korban meminum obat? Selanjutnya adalah pre-existing medical history. Kita dapat menanyakan bagaimana riwayat medical history kepada korban. Apakah korban memiliki riwayat penyakit jantung, darah tinggi, epilepsi, ataupun asma. Nah, ini yang menjadikan nanti dasar ketika pihak medical service datang, kita dapat memberikan penjelasan bahwa korban ternyata memang memiliki riwayat penyakit atau tidak. Selanjutnya M untuk meals, kita dapat menanyakan kepada korban bagaimana riwayat konsumsi makanan dan minuman sebelum kejadian saat ini. Apakah korban mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang tidak biasanya dikonsumsi oleh korban. Selanjutnya adalah E untuk event. Kita bisa menanyakan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh korban sebelum kejadian ini terjadi. Apakah korban melakukan aktivitas yang berlebih ataupun melakukan aktivitas yang biasanya tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah penggunaan perban segitiga, di mana biasanya perban segitiga ini digunakan pada bagian tubuh yang tidak dapat menopang secara lama karena terjadinya sebuah kecelakaan. Yang pertama adalah letakkan perban segitiga di bawah bagian tubuh yang tidak dapat menopang, kemudian ikatkan bagian perban segitiga lainnya pada bagian belakang leher korban. Pastikan kekuatan perban segitiga tidak dalam kondisi yang terlalu ketat, ataupun pastikan dalam kondisi yang cukup nyaman, baik itu pada ketinggian ataupun pada kondisi yang tidak nyaman oleh korban. Selanjutnya adalah pertolongan pada korban patah tulang. Kita dapat
membantu dan memberikan pertolongan agar bagian tubuh korban tetap terjaga dengan aman, seperti menopang dengan bantuan karton, triplek ataupun kayu yang tipis, ataupun menggunakan penahan patah tulang yang dapat kita beli di fasilitas kesehatan. Penggunaan alat bantu ini digunakan untuk menahan tubuh korban tersebut agar tidak bergerak secara berlebihan. Pastikan pengikatan alat bantu tidak terlalu ketat agar aliran darah tetap mengalir. Kemudian kita juga dapat memadukan antara penggunaan perban segitiga dan alat bantu penopang pada bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Sekian untuk penanggulangan korban dalam keadaan darurat pada sesi 3. Terima kasih.